Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini adalah pengkhianatan cinta. Wow. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oh, enggak kartu tarot ya, maaf ya, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan ya. Jadi saya tidak reading ya. Sekarang saya coaching. Jadi kalau ada yang bertanya, Kak Ica kenapa gelap? Iya, karena saya tidak di meja readingan ya. Jadi di sini saya coaching ya. Saya memberikan pencerahan kepada kamu di mana tentang pengkhianatan ya. Dan eh, biasa coaching ini berbayar, saya kasih kalian gratis ya, karena situasi dan kondisi saya juga tidak fit sehingga saya tidak di meja readingan. Besok-besok kalau saya sudah sembuh baru kalian kita lanjut lagi untuk reading ya. Di sini saya coaching untuk kalian tentang pengkhianatan. Wah, apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu nanti kita lihat sesuai dengan energinya ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan maaf kalau suara saya agak sedikit tidak baik ya. Saya lagi radang soalnya, maaf kalau kumur ya. Ini saya sudah maksimal. Jadi ada beberapa yang bertanya, Kak Ica kok suaranya nggak jelas. Ini sudah maksimal ya. Jadi kalau memang ada yang kurang ya maaf gitu ya. Oke, dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Scorpio ya. Saya menyerap energimu yang paling dominan ya. Jadi kalau ada beberapa yang sahabat bertanya, Kak Ica kayaknya energinya tidak sesuai ya, berarti ini readingan bukan untukmu Scorpio lainnya, karena ini general reading ya. Energi banyak dari Scorpio yang mana saya ambil energi paling dominan sesuai tema kita, sesuai judul kita. Jadi kalau ini tidak terjadi padamu, berarti energi Scorpio yang lain. Kamu ambil aja sesuai dengan yang kamu punya. Ataupun kalau memang tidak terjadi pada dirimu, ya ini berarti edukasi buat dirimu supaya ke depan kamu bisa lebih baik lagi gitu ya. Hidup kamu lebih nyaman gitu ya. Oke, ada yang beberapa bilang, Kak Ica, saya nggak suka dengar Kak Ica coaching ya, berarti nggak usah didengar, kamu nggak usah pergi, nggak usah dengar readingan saya ya, karena ini readingan bukan hanya sekedar mau saya setiap hari hanya membaca kartu ya. Saya bukan apa dibilangnya readingan terus gitu ya. Saya ada coaching, macam contoh kalau saya selagi tidak enak badan, berarti saya tidak di meja readingan tapi tetap terpanggil secara jiwa untuk memberikan pencerahan, berarti saya coaching. Dimana kalau coaching kan berbayar, ini saya kasih kamu gratis masih komplain. Dan kalaupun mungkin kondisinya kamu datang ke channel saya, itu dari hatimu, intuisimu, bukan dari diriku yang memanggilmu, no. Tetapi semesta menunjukmu, jadi harus berpikir positif. Berarti ada pesan semesta yang ingin dia sampaikan melalui saya, perantaranya saya. Jadi nggak usah komentar yang aneh-aneh ya, seperti gitu. Semoga kalian cerdas ya, tapi memang saya lihat Scorpio cerdas ya, cuman ada beberapa. Nah ini saya kasih pemahaman untuk kamu ya. Oke, di sini saya menyerap energi dari Scorpio, dimana untuk tema kita pengkhianatan cinta. Dimana saya melihat Scorpio ini ada beberapa pengkhianatan cinta, dalam artian pengkhianat ini berarti kan berpaling ya. Dimana ada sahabat ya, ada rekan kerja atau pimpinan ya. Ini bukan cinta dengan pasangan saja, tetapi ada yang rekan-rekan keluarga. Dimana pada saat kamu mempunyai sesuatu, mereka datang. Pada saat kamu tidak mempunyai sesuatu, mereka pergi. Ya, sehingga kamu kecewa. Di sini saya merasakan energi kekecewaan, terutama dalam hal finansial. Ataupun mungkin kondisinya di sini dalam hal body, fisik.
kamu nggak usah marah. Ya, saya lihat di sini Scorpio juga orangnya apa ya, cepat memaafkan, tapi dendam juga gitu. Bukan dendam dalam artian apa ya, tapi menyimpan rasa marahnya dalam hati walaupun senyum, di luarnya tersenyum ya. Ya jangan gitu dong. Ya percuma kamu memaafkan kalau hatimu tidak memaafkan, itu berarti menjadi bumerang untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau seandainya kamu kecewa, berarti memang semesta menunjukkan itu bahwa orang itu gak baik pada kamu. Kenapa kamu mau dekat-dekat dengan mereka? Ataupun mungkin kondisinya kamu menyesali, kenapa ya saya hidup saya begini Tuhan. No. Tuhan sayang kamu, makanya dia kasih tunjuk sifat-sifat atau karakter manusia yang sebenarnya. Ya. Sifat-sifat manusia yang toksik, yang mana dijauhkan dari dirimu. Kok kamu nangis, kok kamu kecewa, seharusnya kamu senang, kamu happy bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak kalau dibilang, yang tidak setia, yang munafik, yang hanya memanfaatkan, yang mana semesta menunjukkan itu kepada kamu. Jangan ada pernah merasa bersalah, pernah merasa kecewa, pernah merasa patah hati ataupun apapun. No. Kalau dia sayang kamu, dia cinta kamu, dia akan berjuang untuk dirimu. Tetapi kalau dia di pertengahan sudah tidak sesuai dengan komitmennya lagi, berarti jodohmu sampai di situ saja. Ya. Karena orang yang menyayangimu, mencintaimu setulus hati, sebagaimanapun dirimu, tetap dia akan setia bersamamu, berjuang bersama, menopang, membimbing. Ya, atau setidaknya mensupport. Support ini dalam artian apapun, entah hanya mendengarkan ataukah ya support dalam hal bantuan, ataupun mungkin kondisinya dalam doa. Dia tidak akan meninggalkanmu kalau memang dia betul-betul dari hati. Begitupun kamu kan kalau mencintai orang setulus hati ya, kamu di kondisinya bagaimanapun ya tetap kamu masih sayang kan. Nah itu logikanya seperti gitu. Tetapi di sini kan kondisinya kamu marah. Kenapa? Karena kamu menginginkan balasan dari mereka, yang mana kamu menginginkan, saya sudah memberikan kamu waktu, tenaga, biaya, ya kamu besok juga bantu saya dong, tenaga, waktu, biaya untuk saya pada saat saya terpuruk. Pada saat mereka tidak bantu, kamu marah. Jangan. Di sini kita bicara pengkhianatan, tetapi bukan mereka mengkhianat. Mereka itu punya sesuatu yang memang mereka cari. Bukan mereka berkhianat. Tapi ekspektasi mereka itu yang harus kamu lihat dulu gitu. Dia datang dekat kamu itu untuk apa? Untuk mencari hatimu, atau hanya sekedar numpang ini numpang itu, ataukah hanya memanfaatkan, atau hanya memang menginginkan bodimu, fisikmu, atau uangmu, atau jabatan, atau yang lain. Di sini kan bicara kepentingan. Ada sesuatu yang dia ingin ambil dari dirimu. Apakah dia mengambil hatimu, atau mengambil hartamu, atau mengambil apamu, ya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Intinya kan seperti gitu. Pada saat contohnya, dia menginginkan uangmu. Pada saat kamu memberikan uang, ya dia tetap di situ kan. Pada saat kamu tidak mempunyai uang, atau kamu tidak memberikan dia uang, dia pergi meninggalkanmu kan. Ya berarti salahnya di siapa? Di kamu, karena kamu di awal tidak tahu ekspektasi dia itu apa. Ekspektasi dia itu duit. Ini contoh ya, kalau macam ada sahabatmu, ya karena saya lihat di sini bicara uang ya. Ada yang ditipu, ada yang bilang proyek ini proyek itu DP dulu tapi nggak jelas, atau investasi sana investasi sini nggak jelas. Sahabat bilang pinjam duit sampai sekarang belum bayar, belum ganti-ganti, bikin pusing. Ataupun pasangan pergi karena meninggalkan kamu karena kamu sudah bangkrut. Ini contoh, ini ada beberapa ya. Karena apa? Ekspektasinya uang yang dibalut dalam sebuah cinta, kata cinta, padahal cintanya cinta materi. Jadi jangan salahkan mereka, salahkan dirimu. Jangan kecewa, jangan marah. Artinya kamu bisa menerima dirimu saat ini, di mana kondisi kamu tidak baik-baik saja. Karena orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu bukan mau hatimu, bukan dirimu, tetapi uangmu. Ini contoh kalau orientasinya uang ya. Karena ada beberapa yang orientasinya jabatan, ada nanti kita bicara pekerjaan, ada orientasinya seks, dan orientasi fisik, seksi, ganteng, cantik. Karena ini semua kan tidak abadi. Kalau orientasinya seksi gimana Kak Ica? Ya suatu saat nanti pada saat kamu sudah melar, dia pergi mencari yang lain. Jangan kaget.
Karena apa? Karena dia maunya tuh yang seksi, bukan yang nggak seksi. Pada saat kamu masih seksi, dia bersamamu. Kamu sudah tidak seksi, dia pergi mencari orang lain yang seksi menurut dia. Jadi jangan terlalu berharap pada manusia, berharaplah pada semesta, berharaplah pada Tuhan. Ya. Kita bicara pengkhianatan ini kan ibarat kan itu dari pemikiranmu, tapi kalau bicara mereka berlogika. Karena mereka pengen hidup, pengen waras, pengen nyaman, pengen kenikmatan. Dimana kalau tidak ada di dirimu, dia cari orang lain. Sedangkan kamu itu berpikir dari hati, yang mana saya memberikan uang, kamu besok bantu saya uang ya. Padahal ekspektasi mereka tidak seperti gitu. Kamu kasih saya uang, oke, saya bersamamu. Kalau kamu sudah tidak memberikan saya uang, ya saya pergi mencari orang lain yang bisa memberikan saya uang. Itu ekspektasi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mampu memberikan uang kepada dirimu. Bagaimana mereka bisa bantu? Artinya gini, uang mereka itu nggak ada untuk mereka, apalagi mau membantu kamu gitu. Sedangkan selama ini kamu yang menopang dia. Kamu minta dia topang kamu nggak bisa, karena kondisinya saja dia nggak beres gitu. Ya. Ya, jadi seperti gitu. Ya, lihat dulu ekspektasi dia apa, tanya dulu. Ya, jangan langsung nyosor-nyosor. Kalau kita lagi macam contoh jatuh cinta, ya semua itu bisa ditipu. Apalagi kalau masih kasmaran ya. Masih di awal menggebu. Belum melihat semuanya. Karena yang tadi saya bilang, kepalsuan itu ada. Dimana sekarang kondisinya kamu sudah tahu tuh, Cicak sudah menegaskan. Berarti kamu harus berbahagia, karena semesta melepaskan kamu dari orang-orang jahat. Ya, jadi di sini tidak ada yang bilang kebetulan, semua sudah diatur semesta bahwa oke, ini jalanmu yang kamu pilihkan. Ternyata ini orang ini jahat, saya memisahkan kamu dengan mereka. Karena apa? Semesta itu baik untukmu. Jadi jangan kamu pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Yang baiknya kamu ambil sebagai pelajaran untuk hari esok, bekal kamu, dan kalau yang buruknya ya ambil sebagai pelajaran juga untuk supaya ke depan jangan sampai terjadi lagi. Ya, jadi kalau kita bilang pengkhianatan itu kan ada sebab. Di mana ada asap, kalau nggak mungkin kalau nggak ada api, pasti ada apinya. Karena asap itu nggak mungkin muncul sendiri. Ya, mereka berkhianat, mereka pergi meninggalkan kamu, ya. Karena ya ekspektasinya mungkin contohnya kalau dalam bidang studi kamu sudah tidak bisa dimanfaatkan, kamu ibaratkan sudah nggak punya apa-apa. Ini contoh kalau dalam hal studi ya mungkin kamu sudah nggak pintar lagi, adik lebih pintar. Ya ini contoh. Karena ternyata dia cuma mau nyontek. Nah ini dia cuma mau memanfaatkan kamu untuk mengerjakan PR. Ini contoh. Ini kan ada seperti gitu. Kalau memang kondisinya dia memang orang yang niatnya buruk. Tetapi ada juga kan sahabat-sahabat yang bagus ya. Kalau yang bagus ya nggak apa-apa. Ini yang berkhianat ini ya. Ataupun malah ada sahabatmu yang berkhianat karena membongkar aibmu. Suami membongkar aib istrinya, atau istri membongkar aib suaminya pada saat marah. Nah ini kan orang-orang yang nggak beres. Yang mana harus melindungi tetapi malah ada yang menghasut, malah ada juga yang tadi membongkar-bongkar aib, mempermalukan dirinya sendiri karena dia bagian dari dia kan. Dimana saya lihat di sini ada yang mau menghancurkan. Jadi kalau saya kalah, kamu juga harus kalah, nggak boleh ada yang menang. Ada narsistik di sini, saya merasakan energi itu. Ya. Jadi kamu harus bahagia mendapatkan orang-orang ini. Kenapa? Kamu mau naik kelas. Dimana kita naik kelas pasti ada ujian dulu kan. Nah ini ujian kamu nih. Kamu bisa menyelesaikan ujian ini dengan penuh ikhlas, ketulusan, dan bisa mengintrospeksi dirimu. Kedepan kamu akan naik kelas, entah apapun. Contoh, kamu kehilangan uang, ditipu, kamu bisa sabar, kamu ikhlas, karena anggap aja sedekah. Ataupun mungkin kondisinya apapun ya, kamu tidak terlalu pusing, kamu kerja keras, kamu ikhlas, uang itu akan balik kalau memang itu milikmu. Karena ada beberapa yang suka, Ica, saya punya uang hilang, padahal dia juga pakai cara curang untuk mendapatkan uang itu. Kalau uang itu milikmu, dia akan kembali padamu. Tetapi kalau bukan milikmu, ya sudah, dia akan pergi. Begitupun pasangan, gak usah ngoyo-ngoyo. Ya, kalau dia milikmu, dia pasti akan balik dengan versi terbarunya, terbaiknya. Tetapi kalau memang bukan milikmu, ya dia akan pergi meninggalkanmu. Gak usah cari, ngapain. Nanti akan datang orang yang baru yang sevibrasi dengan dirimu. Makanya sekarang perbaiki dirimu supaya kamu menjadi orang baik. Supaya apa? Kamu mendapatkan orang baik juga.
Kamu dirimu baik, kamu akan menarik orang baik. Dirimu kacau, kamu akan mendapatkan orang yang kacau juga masuk dalam hidupmu, yang bikin mumet hidupmu, bikin pusing kepalamu. Ya, jadi kalau di sini bilang pengkhianatan, ya pengkhianatan karena ada sebab. Karena dia mau apa? Sampai dia berkhianat. Kenapa? Karena kamu tidak memberikannya dari dirimu gitu. Dirimu tidak bisa memberikannya untuknya. Sehingga dia berpaling untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Makanya supaya mereka tidak berkhianat, ya berarti carilah orang-orang yang setia karena dirimu, karena jiwamu, karena apa yang ada dalam dirimu gitu, apa adanya. Bukan karena soal luarnya aja, entah mungkin gaya hidup, fisik, uang. Semua itu kan akan seiring usia itu kan itu hanya titipan ya. Seiring usia muka kita akan keriput, tubuh kita akan mungkin gemuk atau mungkin kurus atau sakit-sakitan. Ya, apakah mereka mau merawat kita pada saat kita sakit nanti? Enggak kan? Kalau orang-orang orientasinya cuman hanya materi. Karena mereka nggak mau susah. Ya. Ataukah jabatan. Sekarang kan orang sikut menyikut ya, jabatan tuh ya lagi heboh-hebohnya. Ya, berkhianat. Ya, nggak usah terlalu pusing, yang lagi heboh-heboh aja pemilu apa orang berkhianat banyak. Karena apa? Kepentingan apa? Politik dan jabatan. Orang itu bisa berbuat seperti gitu karena ada sesuatu yang harus mereka dapatkan, di mana mereka harus mengorbankan seseorang atau dirinya atau orang lain, atau mengorbankan apapun untuk ditukarkan, untuk bisa mendapatkan itu. Jadi seperti gitu ya yang semesta mau sampaikan kepadamu ya, Scorpio. Jangan pernah sakit hati ataupun apa, ikhlas aja. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu ya. Contohnya mereka nipu kamu atau apa, sudah ikhlaskan aja. Mereka punya karma sendiri. Kamu gak usah terlalu pusing untuk membalas, berpikir untuk membalas atau apa. Kamu membalas itu orang yang baik padamu, gak usah membalas orang jahat. Ngapain? Bikin capek diri, bikin karma baru untuk dirimu. Kamu balas orang yang pernah berbuat kebaikan kepadamu. Itu yang kamu balas, itu yang harus kamu ingat. Bukan yang kamu ingat orang-orang jahat. Ngapain ingat orang jahat? Biarkan semesta yang memberikan teguran kepada mereka. Bukan ranamu untuk balas-membalas. Ranamu membalas itu untuk yang baiknya aja. Nah itu ya, supaya apa? Kamu menabur karma baik di hari esok. Gitu ya. Jadi coaching untuk kamu ya, pengkhianatan itu karena dari dirimu yang salah di awal. Jadi sebelum kamu mau lihat lebih dalam orang ini, kenali dulu visi misinya apa mendekati dirimu. Ya, jangan cuman karena aku sayang kamu, I love you. Besok seiring usia kamu sudah keriput, sama kamu sudah nggak nyaman, dia nggak nyaman sama kamu, dia kan berpaling. Itu kan bukan I love you. Kenapa? I love you karena badanmu seksi, bodimu langsing, ini contoh gagah ganteng. Pada saat kamu keriput, ini kan bicara usia itu kan pasti kan nggak abadi, kita pasti keriput kan, sering usia pasti keriput, rambut memutih. Ya dia pergi mencari orang yang kencang, rambutnya ya kalau bisa jangan yang warna putih, ini contoh. Jangan yang sakit-sakitan ya. Tapi kalau memang dia betul-betul menginginkanmu, apa adanya kamu mau sakit kek, kamu apa kek, tetap aja dia bersamamu. Yang tadi dia berikan support entah apapun, walaupun hanya mendengarkan juga tetap dia ada di sampingmu. Jadi carilah orang-orang seperti gitu, yang setia kepadamu karena dirimu, bukan karena ada apanya kamu, tapi karena apa adanya kamu. Bagaimana ya? Jadi orang yang mencintaimu apa adanya, bukan karena ada apanya gitu ya. Jadi selektif dalam memilih sahabat, selektif dalam memilih orang-orang yang kamu bantu, selektif untuk mencari pasangan juga. Jangan sampai sudah kebablasan, ujung-ujungnya sakit hati, menangis, marah, kecewa pada diri sendiri, salahkan diri sendiri, salahkan Tuhan, salahkan si A, si B, si C. No, salahkan dirimu yang mana kamu tidak berhati-hati dalam memilih. Jadi sekarang kita harus berhati-hati dalam memilih siapapun, memilih orang-orang yang masuk dalam hidup kita terus dipilih juga, bukan hanya asal ngerocos, asal comot. Ujung-ujungnya mereka menyakitimu, kamu marah, kamu sakit hati, padahal kamu yang comot-comot sana sini. Nah itu ya, jadi harus selektif dan cari orang yang vibrasinya bagus. Jangan hanya orang yang suka ngeluh, akhirnya bikin pusing kamu sendiri.
ataupun hanya mental miskin, mau menerima terus, nggak mau memberi. Ya, tetapi yang di sini semesta mau sampaikan, kalau kamu sudah memberi, ya sudah, mereka memberi kepada kamu itu bonus. Kamu nggak usah mengharapkan. Ya, karena kalau kita mengharapkan dan mereka tidak memberikan, ya berarti apa ya? Kamu sakit hati dan lain-lain. Tetapi kalau memang kamu ikhlas, ya mereka memberikan itu bonus. Tidak juga ya nggak apa-apa. Jadi budayakan keikhlasan, budayakan kerendah hatian, dan yakin pada dirimu bahwa ke depan kamu akan dipenuhi kelimpahan. Ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Ini hanya masalah waktu. Jadi semesta mau suruh kamu untuk bersabar, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot. Dan Ica Tarot USI, maaf berisik ya, suara kendaraan. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.